Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rubba qari'il Qur'ani wal Qur'anu yal'anu. Al-hadits. Sahabat-sahabat yang mulia dimanapun kalian berada, semoga kita senantiasa dalam keberkahan, kesehatan, dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang mulia, kali ini sengaja saya akan hadirkan sebuah pembelajaran, yaitu ilmu tajwid, di mana ilmu tajwid yang akan saya bawakan ini mengambil dari sebuah kitab populer yang sudah masyhur di kalangan pesantren, di kalangan madrasah-madrasah, yaitu kitab Syifaul Jinan, di mana di dalamnya memuat ilmu-ilmu tajwid, ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca ayat suci Al-Quran yang baik dan benar. Maka, apa yang harus kita ketahui? Kita akan mengetahui apa sih ilmu tajwid, dan apa tujuannya belajar ilmu tajwid, dan apa hukumnya kita mempelajari ilmu tajwid. Untuk selengkapnya, mari kita ikuti pembelajaran ilmu tajwid berikut. Baik, sahabat-sahabat yang mulia, mari kita mulai pembelajaran ilmu tajwid dari kitab Syifaul Jinan, di mana kitab Syifaul Jinan ini ditulis oleh seorang Kiai Haji Ahmad Muthohar, yaitu suatu kitab sebagai syarah atau penjelasan daripada kitab Nazom Hidayatus Sibyan fi Tajwidil Quran. Kitab Hidayatus Sibyan ini adalah salah satu kitab nazom atau sebuah syair yang dikarang oleh ulama besar, seorang ulama besar yang bernama Syekh Sa'id bin Sa'ad Nabhan Al-Hadrami, yaitu seorang ulama besar dari Yaman. Nah, disyarahilah nazom itu dengan berjudul kitab Syifaul Jinan oleh Kiai Haji Ahmad Muthohar. Nah, di mana nazom Syifaul Jinan itu memiliki 40 bait, dan di dalamnya memuat sebuah pembelajaran atau menjelaskan tentang dasar-dasar ilmu tajwid untuk mempelajari ayat suci Al-Quran yang baik dan benar. Oke sahabat, kita lanjutkan. Pertama, di muqaddimah kita mulai dengan sebuah nazom. Mari kita ikuti yang semuanya bisa membaca dengan nada yang bervariasi ya. Teman-teman bisa masing-masing dengan variasi nadanya bebas. Oke ya, ini nazom Syifaul Jinan atau nazom Hidayatus Sibyan ya, dengan bahar rojaz. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa shalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man qara wa haka fi tajwidina man hurrira. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi wa shalla rabbuna, segala puji bagi Allah. Wa shalla rabbuna, semoga Tuhan kami Allah melimpahkan rahmat ta'zim
ala nabiyil mustafa habibina, rahmat ta'zim dan salam sejahtera kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi kekasih kita semua. Juga kepada keluarga dan sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran dengan baik. Nah, waman qoro, dan orang-orang yang membaca Al-Quran dengan baik. Wahaka fit tajwidi nazman hurriro, dan pelajarilah ilmu tajwid ini yang berbentuk sebuah nazom. Alhamdulillah, Kiai Musannif atau seorang ulama yang mengarang kitab ini mengawali pembelajaran tajwid dengan membaca basmalah, hamdalah, sholawat, dan salam. Semata-mata berharap mudah-mudahan pembelajaran ini, kitab ini membawa berkah, membawa manfaat untuk beliau dan orang-orang yang membaca Al-Quran dengan baik. Kiai Musannif bukan juga hanya mendoakan atau bersolawat kepada baginda Nabi, tetapi juga mendoakan mudah-mudahan orang-orang yang belajar Al-Quran, membaca Al-Quran dengan baik, juga semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Maka semoga sahabat-sahabat dimanapun berada semakin rajin belajar, mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran dan membuka pintu-pintu kemudahan rizki untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kita ikuti kitab ini. Kiai Musannif melanjutkan dengan sebuah nazam, samaituhu hidayatas sibyani arju ilahi ghayatar ridwani. Nazam ini, kata kiai yang menyusun kitab ini, saya beri nama Hidayatus Sibyan, artinya petunjuk bagi anak-anak. Arju ilahi ghayatar ridwani, saya berharap, saya hanya bisa berharap mudah-mudahan Tuhanku Allah melimpahkan keridhoannya. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita semua juga yang mengikuti pembelajaran ini senantiasa berada dalam keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke sahabat-sahabat, jadi sebelum kita lanjutkan pembelajaran tajwid lebih mendalam, pada intinya mari kita terlebih dahulu mempelajari tentang apa itu ilmu tajwid. Kemudian tujuan ilmu tajwid itu apa? Belajar ilmu tajwid tujuannya apa? Kemudian apa hukumnya mempelajari ilmu tajwid? Nah, ini penting harus kita ketahui supaya kita lebih bersemangat dan bergembira, berbahagia dalam mempelajari ilmu-ilmu tajwid demi membaca Al-Quran dengan baik dan fasih ya. Oke. Apa sih itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid yaitu ilmu yang dipergunakan untuk mengetahui tempat keluarnya huruf. Tempat keluarnya huruf disebut makhraj. Jadi ada yang keluar dari halqi tenggorokan, hurufnya ada apa? Ada a, ada ha, ya, ain, ada hamzah, hamzah ha, ain ha, ghain kha. Tuh, ada dalam tenggorokan, makhraj namanya, tempat keluar huruf. Ada dari pangkal lidah, ada juga dari ujung bibir, ya. Ada sin, ada shad, ada dal, ada mim, ada ba, itu berbeda-beda tempat keluarnya, disebut makhraj. Jadi tempat keluar disebut makhraj. Ya. Makharijul huruf, tempat keluarnya huruf-huruf Al-Qur'an. Oke, jadi ilmu tajwid adalah ilmu yang dipergunakan untuk mengetahui tempat keluar huruf. Kemudian sifat-sifat huruf. Karena sifat huruf itu berbeda-beda. Ada yang memang makhraj itu ketika keluar harus terkatup mulutnya. Ada juga harus terbuka secara lebar. Nah, itu harus diketahui ya. Kemudian juga diketahui dengan cara membaca bacaan Al-Qur'an. Nah, itu ilmu tajwid. Nah, tujuan ilmu tajwid tentu agar orang dapat membaca ayat-ayat Al-Qur'an dengan fasih, artinya terang dan jelas dan cocok dengan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW, serta dapat menjaga lisannya,
daripada kesalahan-kesalahan kita ketika kita membaca Al-Quran. Nah, ini tujuannya. Jadi untuk membaca Al-Quran dengan baik, dengan fasih, tidak ada kesalahan-kesalahan yang fatal, ya, terutama pengkajian pembacaan suratul Fatihah. Itu sangat penting sekali karena bacaan Al-Fatihah, surat Al-Fatihah adalah bagian rukun di dalam sholat. Maka lisan kita harus fasih. Ya, tentunya salah satu pembelajaran untuk menggali ilmu itu adalah ilmu tajwid, agar bacaan-bacaan kita tentunya sesuai dengan ajaran-ajaran baginda Nabi Muhammad SAW dan menjaga lisan kita daripada kesalahan-kesalahan saat membaca Al-Quran. Nah, hukum mempelajari ilmu tajwid apa sih? Nah, sahabat-sahabat, ini penting sekali harus tahu. Jadi hukum belajar tajwid itu adalah wajib kifayah atau fardu kifayah. Artinya, semisal di sebuah kampung, di satu kampung, ya, wajib kifayah itu di sebuah kampung ada sekelompok atau salah satu orang yang belajar tajwid, maka satu kampung itu aman, tidak berdosa. Jadi kewajiban yang cukup diwakilkan itu wajib kifayah. Ketika di satu kampung itu ada yang sekelompok santri belajar tajwid, kampung itu aman daripada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan? Nah, tetapi yang mendapat pahala hanya orang yang belajar tajwid saja. Yang lain memang tidak berdosa tetapi juga tidak dapat pahala. Tapi yang belajar tajwidnya 1-2 orang atau sekelompok orang belajar tajwid, dia juga mendapat pahala. Tetapi sebaliknya, saat di sebuah kampung, di sebuah qaryah, desa, tidak ada satupun orang yang mau mempelajari ilmu tajwid, yang mau memikirkan tentang pembelajaran Al-Quran, maka dosanya bukan cuma satu, tetapi seluruh orang di kampung itu terkena dosa karena tidak ada yang mempelajari ilmu tajwid. Ini hukum fardu kifayah. Tetapi walaupun ilmu tajwid belajarnya cukup diwakilkan, tetapi untuk membacanya, untuk mengamalkannya, ilmu tajwid, membaca Al-Quran itu wajib ain. Jadi tidak semua orang membaca Al-Quran sembarangan, harus tetap membaca Al-Quran berdasarkan ilmu tajwid. Maka dari sini tetap hukumnya wajib kifayah. Tetapi walaupun begitu, yang lain yang tidak ikut belajar harus dipastikan sudah mempelajari atau sudah mampu menguasai tentang ilmu tajwid. Karena apa? Mengamalkan ilmu tajwid adalah wajib ain bagi orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, baik sahabat-sahabat dimanapun berada, kali ini cukup penjelasan. Kesimpulannya adalah kita sudah tahu apa itu ilmu tajwid, kemudian tujuan ilmu tajwid, dan hukum mempelajari ilmu tajwid. Terima kasih, semoga kita semangat terus ya. Semangat terus belajarnya, ikuti terus pembelajaran ilmu tajwid berikutnya. Untuk sekarang dicukupkan sekian. Syukron katsiran ala husni ihtimamikum. Kafana bihadza. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.